If you feel you're stupid, read books. If you think you're smart, read more books. Kata kerja perpustakaan, salah satu perpustakaan komunitas yang dikelola langsung oleh An Mansur, sastrawan Indonesia. Kalimatnya segitu doang? Iya, segitu doang. Oh dia bisa ini banget ya? Maksudnya bisa sebegitu menggerakkannya gitu? Iya, iya. Tapi kalau buat apa direfleksiin ke lu nih, yang juga punya background kopi, juga anak sastra, seberapa kuat emang coy beberapa baris kata itu? Ya tentu banyak lah ya kalau kita mau bicara baris kata yang mana yang paling berpengaruh. Cuma dalam konteks perpustakaan, terus kita tanda kutip mengajak orang untuk membaca, pikir itu kalimat yang cukup mewakili gitu dan cukup kuat. Karena kalau kita ngerasa kita bodoh, baca buku. Dan kalau kita udah ngerasa kita pinter, baca lebih banyak buku. Kan gitu. Oke. Ya, aku lagi sama Salmi. Kalian tahu Kopi Aksara? Kalau belum tahu, kalian pasti tahu Sunmore. Nah, dia ada di situ tuh. Sunmore UGM yang sudah lama libur ya. Sunmore UGM yang benar-benar Sunmore libur. Sunmore libur. Ya. Itu An Mansur jadi apa ya? Perwakilan idola lu atau gimana nih? Kalau sebegitu ininya sama teks tadi. Lebih ke bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang kita sebut perpustakaan itu gitu. Itu. Jadi, kupikir hobi orang, kalau kita bilang hobi membaca, itu kan item yang single banget ya. Tapi kalau ditanya selera membacanya bagaimana, itu bisa lebih dari sekedar pilihan buku, tapi juga suasana, tempat, kayak gitu. Jadi kalau dari dulu aku pribadi nih, baca di perpustakaan tuh nggak kuat lama-lama, nggak nyaman lama-lama. Karena sepi, karena kita nggak bisa banyak melakukan aktivitas lain selain membaca dan diam kayak gitu. Dicari. Beberapa tipikal orang menurutku malah nggak terlalu suka dengan itu gitu. Kayak gitu. Makanya kalau kita perhatiin ada aja kan orang di perpustakaan sambil pakai headset, dia juga butuh playlist musiknya sendiri, atau dia bawa, bagi perpustakaan yang boleh ya, bawa minumannya sendiri. Tapi banyak kan perpustakaan kan nggak boleh bawa makanan dan minuman kan ke dalam. Nah misal kayak gitu. Jadi kayak semacam trigger gitu ya? Ya. Gimana kita bisa menciptakan ruang alternatif yang nggak harus sekaku itu untuk kita mengenal membaca misalnya. Gue inget teman gue di kantin ya, dia tuh bener coy. Maksudnya tetap kupingnya tuh disumpel, tapi dia baca buku, tapi dia tenang. Maksudnya sambil beberapa ngasih note gitu kan dibacaannya. Gitu. Gue tanya, coy, emang lu bisa sefokus itu gitu? Kuping lu denger, tapi mata lu baca gitu kan? Ya gimana? Gue lebih noise kalau nggak denger musik gitu. Maksudnya kantin kan rame gitu, itu rame. Itu tuh kayak semacam cara dia untuk mereduksi noise itu, tapi dengan musik. Oke. Kalau gue coba nggak bisa coy. Gue tetap yang sunyi, tenang gitu, baru gue rada masuk. Udah masuk. Nah, beda-bedanya di situ kan berarti. Oke. Beda-beda. Oke. Tapi kenapa ngambil sastra? Kenapa ngambil sastra? Kuliahnya nih atau kuliahnya dong? Kuliah dong gila aja. Wah, ini kalau alasannya jujur ngeri loh. Iya, justru biar ngeri kok. Nih ya. Lu ketawa nih. Karena mau daftar Akmil tapi nggak jadi. Maksudnya? Aku dulu pengen Akmil. Terus? Nggak jadi. Terus?
Jadi gini. Hubungannya sama sastra. Ya, emang harus diperpanjang ya. Maksudnya dikasih alasan rinci. Jadi gini, dulu prepare, waktu SMA prepare untuk beberapa opsi. Opsi pertama itu masuk Akmil itu. Ya. Dengan beberapa faktor latar belakang organisasi yang waktu itu diambil dan seterusnya. Terus opsi kedua adalah kuliah. Dan akhirnya dipikirin kan kalau kuliah mau apa. Dan waktu itu emang lagi seneng-senengnya sama baca buku. Walaupun ya buku apa aja lah waktu itu. Dari SMP tuh mulai seneng karena ini panjang banget nih. Intinya gitu lah, intinya dari SMP lah. Terus yang akhirnya bikin pengen banget sastra, kelas 2 SMA aku mulai nyari bacaan-bacaan soal Suhokgi. 2 SMA. Kelas 2 SMA. Tahun berapa cuy? 2 SMA Biar tuh gue juga connect apa yang terjadi saat itu. sekitar 7, 8, 9, 11 lah. 2011. 2011. Ada saut pautnya sama film Suhokgi? Malah belum tahu ada filmnya waktu itu. Malah belum tahu. Jadi ceritanya waktu SMP pelatih ekstrakurikuler tuh nyanyiin lagu. Ekstrakurikulernya apa? Seni musik. Paskib. Coba, kocak. Enggak. Kalau di SMP gua kan ada seni musik. Aku enggak. SMP gua 205 sih, enggak ada. 187 ya. Ya, itu Dia nyanyiin sampai lu inspiring banget gitu. Kita nanya, ini lagu tentang apaan gitu. Karena nggak pernah denger waktu pola pikir anak SMP, ini band apa ya kan. Terus kita cari bandnya, mungkin lihat YouTube atau apa. Terus dia cuma cerita itu lagu tentang perjalanan meninggalnya Gi di Mahameru. Lagunya yang apa? Waduh, gue sampai lupa nih judulnya apa, yang nyanyi siapa, tapi inget liriknya. Kayak gini. Di jenjang Desember ku datang padamu, ku bimbing kau ke lereng Semeru, kayak gitu. Burung-burung bernyanyi. Waktu itu yang nyanyiin siapa? Pelatihku. Enggak, maksud gua. Dia kagak bilang itu. Dia nggak ngasih tahu siapa yang nyanyiin, judul siapa, dan waktu itu ya belum semegang handphone sekarang bisa langsung searching gitu-gitu lah. Terus akhirnya sebagai anak SMP waktu itu ya fokusnya ke cerita di balik lagu itu yang disampaikan oleh si Japra tuh, anak Semanan. Belakang Pasar Ripli rumahnya. Si Japra. Sekolahnya 94 tuh dia. Gue inget tuh anak tuh. Sekolahnya 94. Nah itu. Terus akhirnya ngulik Gi. Iya, kepo. Ya klasik lah, maksudnya akhirnya mulai pengen naik gunung kayak gitu lah. Kayak naik gunung, terus cari tahu siapa sih dia gitu. Terus SMA ada ini lucunya lagi nih. Maksudnya jadi lucu ketika sekarang kita tahu Gi itu dipahami sebagai siapa, gerakannya apa dan segala macam. Jadi lucu karena aku dapat buku Suhokgi sekali lagi itu di Islamic Book Fair Senayan. Islamic Book Fair loh. Lumayan ini sih. Dapat nggak maksudnya? Iya, lumayan ada kontras. Iya. Aku dapat bukunya malah di situ. Buku obral. Tuh nggak tahu ya masuknya buku obral atau apa ya. Ya beli aja gitu. Ada acara Islamic Book Fair gitu, terus ramai yang display buku gitu kan. Senayan. Terus ada buku itu. Ya udah beli. Tapi itu bukan maksudnya akhirnya aku tahu ini bukan buku bajakan, ini beneran cetakannya beres segala macam. Oke. Tapi di Islamic Book Fair itu juga kaget ya. Maksudnya buku Suhokgi lah coy, gila aja. Ya aku kepikirannya pas baru udah berapa waktu gitu, udah SMA kelas 3 terus kuliah makin lucu juga dulu aku dapat bukunya di situ ya gitu. Itu baru jadi semakin ini sama sastra. Iya, jadi pengen tahu gitu. Kenapa sih ada jurusan sastra gitu? Ibaratnya kan umumnya nih kalau kita bilang kuliah di mana? Bahasa Indonesia dipakai sehari-hari masih dikuliahin. Ya gitu kan. Dipelajarin. Iya, masih dipelajarin. Setelah kuliah, walaupun belum selesai ya. Iya, walaupun maksudnya, belum selesai. Ketemu nggak yang lu cari? Ketemu. Apa? Baca sih, lebih ke membaca. Maksudnya keperluasan dari membaca itu gitu. Jadi selama dulu aku mikirnya baca itu ya
anak sekolah banget ya, gitu mikir baca buku pelajaran ya yang berkaitan sama UTS kita, UAS kita dan seterusnya gitu. Itu baca gitu. Ternyata membaca fiksi, membaca karangan-karangan fiksi itu wawasan tuh kayak nggak kebatas gitu loh. Bisa kemana-mana gitu, kita mikir bisa kemana-mana. Kita dapat potret zaman itu bisa dari kapan aja kayak gitu. Ya sama ini ya apa? Membiasakan kita untuk apa ya, bahasa Jawa mungkin legowo ya. Jadi karena di fiksi, karena di filsafat sebutlah, kita nggak mengenal ada kebenaran tunggal ibaratnya gitu. Jadi mandang sesuatu tuh lebih terbiasa untuk dari beberapa sudut pandang dulu gitu. Yang sempat aku dapat juga kalau baca itu tuh ada kayak hal-hal yang nggak sempat tersampaikan di medium lain atau medium mainstream lain, misalnya seperti televisi atau radio gitu, tapi bahkan lebih kritis lewat bacaan. Beberapa tokoh gitu kenapa menulis, salah satunya akan mendistribusikan pijakan-pijakan akalnya gitu untuk ditinggalkan ke generasi selanjutnya. Betul. Gue sempat nemuin itu juga itu. Kenapa lu nggak buka toko buku malah buka toko warung kopi, coy? Itu dia, men. Kenapa tuh ya? Nah, itu balik lagi kita ke si perpustakaan tadi, Kata Kerja. Kata Kerja. Sebentar, Kata Kerja tuh nama perpustakaan. Nama perpustakaannya, ya, Kata Kerja. Mas Aan Mansur, terima kasih. Mas Aan Mansur, terima kasih. Terus kenapa nggak buka toko buku? Sebenarnya ya malah belum kepikiran sih untuk buka toko buku. Tapi kalau ngejualin buku dari toko buku lain udah, ibaratnya gitu. Membantu penjualan dari penerbit lain atau toko buku lain udah. Tapi kalau literally jadi toko buku gitu, dan pertanyaan adalah kenapa nggak toko buku daripada warung kopi, asli malah nggak kepikiran. Jadi itu tadi balik ke gimana caranya orang kenal jalur baca atau buku itu dengan situasi yang lebih rileks. Sebenarnya kayak gitu sih. Oh, kamu ya, aku paham. Nah, kenapa Kata Kerja jadi apa? Cukup prototype. Ada salah satu hal yang aku yang senang banget gitu. Dan aku tiru. Apa? Yaitu cara mereka gotong royong mengumpulkan buku. Jadi di Aksara itu bisa baca di tempat, bisa pinjam bawa pulang. Nah, persyaratan untuk pinjam bawa pulang itu menyerahkan satu buku untuk Aksara. Oh, tukar pakai. Itu kalau di tulisannya Mansur yang di, aku lupa judulnya apa, tapi aku pernah baca itu di medium.co. Dia ngebahas soal bahwa membeli buku, membaca buku juga sebenarnya aktivitas yang cukup konsumtif. Jadi dirinci tuh di situ soal kenapa dikatakan aktivitas konsumtif. Salah satu yang ku ingat mungkin karena buku tuh bukan celana dalam yang cuma bisa dipakai oleh satu orang kayak gitu. Nah, jadi Kata Kerja menerapkan itu. Banyak tuh dia ngerinci tuh, ada asas keadilan lah apa segala macam. Jadi, Mas nuker bukunya pakai buku yang mana nih? Aku boleh ngasih buku IPS nggak? Misal gitu. Nah, yang aku baca dan aku terapkan, misal kamu pengen banget minjem buku A nih. Gimana caranya kamu ngasih buku yang kira-kira orang lain juga akan pengen banget minjem buku itu? Di situ fair-fairannya. Gitu. Jadi nggak cuma mikirin gue pengen banget baca buku itu terus ada buku nggak kepake nih, ya kan? Nggak sengaja beli, nggak sesuai sama itu, nggak adil. Kayak gitu. Oke. Jadi warung kopi adalah apa ya? Gua kalau dipertunjukkan atau di seni rupa gitu suka dengar istilah skenografi, coy. Jadi kita menciptakan impresi dari gagasan yang kita upayakan gitu. Misalnya lu adalah, kalau misalnya sekilas gue lihat gitu, gemar membaca kayak gitu. Sehingga lu punya pengalaman juga di bahwa membaca tuh nggak perlu sekaku itu gitu, barang sepi atau hanya dengan satu lampu kayak gitu enggak gitu. Kita bisa dengan musik, bisa di pinggir jalan, bahkan bisa sambil minum kopi kayak gitu. Itu tuh gue kenal istilahnya malah di seni rupa dan seni pertunjukan, skenografi itu menciptakan impresi gitu. Jadi nggak melulu terlalu lugas juga. Gue jualan kopi, lu cuma bisa ngopi doang gitu. Iya. Lu kalau baca buku ya di perpus lah. Jadi Iya. menurut gue gitu sebagai sebuah usaha itu menarik banget gitu. Bahkan gue juga nggak sempet ngelihat itu gitu. Gue usaha tote bag, terus gue nggak mungkin nyiptain suasana tote bag gitu kan. Gue malah dari obrolan ini gue jadi akan mikir gimana ya gitu
bikin atmosfernya gitu kan, bikin atmosfernya gitu. Gitu. Oke, menarik. Terus ini udah apa ya? dari sastra yang sangat lu cintai itu, Widih, sangat dicintai. udah. Iya, itulah. Sastra yang itu gue bingung sampai kopi itu loh, apa di kampung lu banyak kopi kah atau tren kah atau apa? Jadi waktu mikir apa ya warung kopi atau apa misal kayak gitu ya. Walaupun nggak sespesifik itu sih momen waktu gue mikirin ini warung kopi kah, geprekan kah, atau warung makan kah, enggak sih. Jadi sekilas aja gitu, waktu itu sempat baca kalau sejarahnya kedai kopi itu tempat yang mengerikan tanda kutip gitu.